Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriana, NIM 230404502038 dari kelas B, Prodi Bimbingan dan Konseling. Saya akan memaparkan materi terkait perkembangan dan pertumbuhan kognitif, yaitu konsep dasar perkembangan kognitif. Kognisi atau kognitif berasal dari kata cognition, yang memiliki padanan kata knowing atau mengetahui, berdasarkan akar teoritis yang dibangun oleh Piaget. Beberapa penulis mendefinisikan kognisi dengan redaksi yang berbeda-beda, namun pada dasarnya sama, yaitu aktivitas mental dalam mengenal dan mengetahui tentang dunia. Untuk mengetahui lebih rincinya, menurut para ahli, yang pertama, Neisser dalam Morgan et al. Meli Latifa 2008 mendefinisikan kognisi sebagai proses berpikir di mana informasi dari panca indera ditransformasi, direduksi, dielaborasi, diperbaiki dan digunakan. Yang kedua, menurut Chalpin Muhibin Syah 2007 adalah salah satu wilayah ranah psikologis manusia yang meliputi perilaku mental yang berhubungan dengan pemahaman, pertimbangan, pengolahan informasi, pemecahan masalah, kesenjangan dan keyakinan. Ranah kognitif juga memiliki hubungan dengan konasi, kehendak dan afeksi atau perasaan yang bertalian dengan ranah rasa. Yang ketiga, menurut Sandroch Meli Latifa 2008, kognisi mengacu kepada aktivitas mental tentang bagaimana informasi masuk ke dalam pikiran, disimpan dan ditransformasi serta dipanggil kembali dan digunakan dalam aktivitas kompleks seperti berpikir. Adapun tahap-tahap perkembangan kognitif, yang pertama, tahap sensori motorik, yang usia 18 sampai 24 bulan. Tahap sensori motorik adalah tahap pertama dari perkembangan kognitif anak yang terjadi pada usia 0 sampai 2 tahun. Pada tahap ini, anak akan belajar untuk mengenal diri sendiri dan dunia luar melalui kemampuan sensori, melihat dan mendengar, serta tindakan motorik menyentuh dan menggapai. Semua hal yang dipelajari anak pada tahap sensori motorik akan didasarkan pada pengalaman dan trial and error. Misalnya, anak akan menangis jika ingin mendapatkan perhatian atau mengetahui keberadaan orang tua saat bermain petak umpet. Yang kedua, tahap profesional, yaitu usia 2 sampai 7 tahun. Tahap profesional adalah masa di mana anak akan mengembangkan kemampuannya dalam mengingat dan berimajinasi. Selain itu, anak memiliki kecenderungan untuk meniru cara seseorang dalam berbicara dan berperilaku. Perlu diketahui, pada tahap ini anak masih belum bisa menggunakan logika maupun menggabungkan dan memisahkan pikiran atau idenya. Hal inilah yang membuat anak usia 2 sampai 7 tahun kerap memiliki teman imajinasi. Tahap operasional Conrad, usia 7 sampai 11 tahun. Tahapan perkembangan kognitif anak selanjutnya adalah tahap operasional Conrad pada usia 7 sampai 11 tahun. Tahapan operasional
Conrad ditandai dengan perkembangan kemampuan pemikiran logika, namun hanya untuk objek fisik. Salah satu contoh perkembangan kognitif anak pada tahap operasional Conrad adalah anak dapat memahami bahwa air bisa membeku dan mencair, mampu mengatur serta mengurutkan krayon berdasarkan warnanya, dan lain sebagainya. Yang keempat, tahap operasional formal, 12 tahun ke atas. Tahap operasional formal merupakan tahap terakhir dari perkembangan kognitif anak. Menurut teori Piaget, tahap operasional formal akan dimulai saat anak menginjak usia 17 tahun. Saat memasuki tahap ini, anak akan memperoleh kemampuan untuk berpikir secara abstrak, menggunakan logika untuk menyelesaikan masalah dan belajar merencanakan sesuatu. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif. Faktor pendukung. Yang pertama, stimulasi lingkungan. Lingkungan yang kaya akan rangsangan kognitif seperti beragam mainan, buku, dan kesempatan untuk berinteraksi dengan orang lain dapat mempengaruhi perkembangan kognitif anak. Yang kedua, nutrisi yang seimbang. Nutrisi yang memadai, terutama dalam tahap-tahap perkembangan awal, dapat mendukung perkembangan otak yang sehat. Yang ketiga, interaksi sosial. Hubungan sosial yang positif dengan orang dewasa dan anak sebaya dapat merangsang kognisi dan perkembangan bahasa. Genetika. Faktor-faktor genetik juga memainkan peran dalam perkembangan kognitif karena gen dapat memengaruhi perkembangan otak. Yang keempat, pendidikan. Akses terhadap pendidikan yang baik dan kesempatan untuk belajar dapat memengaruhi perkembangan kognitif sepanjang hidup. Tidur yang cukup sangat penting, terutama pada anak-anak karena tidur membantu konsolidasi ingatan dan perkembangan fungsi kognitif. Yang keenam, kesehatan fisik. Kesehatan fisik yang baik termaksud olahraga dan gaya hidup yang sehat juga dapat mendukung perkembangan kognitif. Yang ketujuh, pemberian tugas atau tantangan. Menyediakan tugas atau tantangan yang sesuai dengan tingkat perkembangan individu dapat membantu merangsang pemikiran kritis dan pemecahan masalah. Yang kedelapan, lingkungan yang aman, lingkungan yang aman dan bebas dari stres yang berlebihan dapat mendukung perkembangan kognitif yang optimal. Yang kesembilan, penggunaan teknologi yang bijak. Menggunakan teknologi secara bijak dan terkendali dapat memberikan manfaat dalam pembelajaran dan pengembangan kognitif. Yang terakhir, faktor penghambat. Yang pertama, malnutrisi. Kekurangan gizi dan asupan nutrisi yang tidak mencukupi dapat memengaruhi perkembangan otak dan kognitif, terutama pada anak-anak. Yang kedua, stres dan trauma. Stres berkepanjangan atau pengalaman trauma emosional dapat mengganggu fungsi kognitif. Yang ketiga, paparan zat beracun. Paparan terhadap zat-zat beracun seperti timbal, merkuri, atau zat-zat berbahaya lainnya dapat merusak sistem saraf dan berdampak negatif pada kognisi. Yang keempat, gangguan perkembangan. Gangguan seperti gangguan spektrum autis atau gangguan perkembangan lainnya dapat mempengaruhi kemampuan kognitif. Yang kelima, kurangnya stimulasi mental. Kekurangan stimulasi kognitif seperti pendidikan yang buruk atau lingkungan yang tidak merangsang dapat menghambat perkembangan kognitif. Yang keenam, penyakit dan cedera otak. Penyakit seperti demensia atau cedera otak traumatis dapat merusak kemampuan kognitif. Yang ketujuh, genetika. Faktor genetik juga dapat memainkan peran dalam perkembangan kognitif. Penting untuk diingat bahwa perkembangan kognitif seseorang dipengaruhi oleh berbagai faktor dan peran masing-masing faktor dapat bervariasi. Tadi materi dari
saya terkait pertumbuhan dan perkembangan kognitif. Materi yang kedua yaitu pertumbuhan dan perkembangan psikososial. Konsep dasar perkembangan psikososial. Konsep dasar psikososial adalah suatu teori yang mencoba menjelaskan perkembangan individu dalam aspek sosial dan psikologis. Beberapa ahli yang mengembangkan konsep ini antara lain, yang pertama Erik Erikson. Erikson mengemukakan teori tentang 8 tahap perkembangan psikososial sepanjang rentang hidup individu. Setiap tahap berfokus pada konflik atau tugas perkembangan tertentu yang harus diatasi individu untuk mencapai keseimbangan psikososial. Yang kedua, Erik Erikson, salah satu tokoh dalam psikologi perkembangan yang mengemukakan teori mengenai tahapan perkembangan psikososial individu. Ia menyatakan bahwa individu mengalami 8 tahap perkembangan psikososial sepanjang hidupnya. Yang ketiga, George Herbert Mead. Mead merupakan seorang ahli dalam bidang psikologi sosial. Teorinya fokus pada perkembangan identitas dan self-konsep individu melalui interaksi sosial, terutama dalam konteks peran-peran yang dimainkan dalam masyarakat. Yang keempat, Jean Leffinger. Leffinger mengembangkan teori tentang tahapan perkembangan ego yang merupakan aspek dari perkembangan psikososial. Ia mengidentifikasi beberapa tingkatan perkembangan ego dari tingkat primitif hingga tingkat yang lebih dewasa. Yang kelima, Lawrence Kohlberg. Meskipun lebih dikenal dalam konteks perkembangan moral, Kohlberg juga memberikan kontribusi terhadap pemahaman perkembangan psikososial dengan teorinya tentang tahap-tahap perkembangan moral individu. Perkembangan psikososial. Yang pertama, tahap kepercayaan dan ketidakpercayaan. 0 sampai 1 tahun. Bayi belajar untuk mengembangkan kepercayaan pada orang tua atau caregiver. Yang kedua, tahap otonomi, malu dan ragu 1 sampai 3 tahun. Anak-anak mulai mengembangkan otonomi dan mandiri atau mereka dapat mengalami rasa malu dan ragu. Yang ketiga, tahap inisiatif rasa bersalah 3 sampai 6 tahun. Anak-anak mulai mengejar tujuan mereka dan mengembangkan inisiatif atau mereka bisa merasa bersalah jika usaha mereka dihambat. Yang keempat, tahap kerja keras dan inferioritas 6 sampai 12 tahun. Anak-anak masuk sekolah dan mulai membandingkan diri mereka dengan teman-teman. Mereka dapat mengembangkan rasa kerja keras atau merasa inferior. Yang kelima, tahap identitas 12 sampai 18 tahun. Remaja mencari identitas mereka dan menjelajahi peran sosial. Konflik dapat muncul jika mereka tidak dapat menetapkan identitas mereka. Yang keenam, tahap intimasi dan isolasi. 18 sampai 40 tahun, orang dewasa muda mencari hubungan intim dan komitmen dalam hidup mereka atau mengalami isolasi sosial. Yang ketujuh, tahap produktivitas. 40 sampai 65 tahun, orang dewasa mencari makna dalam atau karir dan kehidupan keluarga atau mereka dapat mengalami stagnasi. Yang kedelapan, tahap keintiman 65 tahun ke atas. Pada tahap akhir ini, orang tua mencari keintiman yang mendalam atau mungkin merasa terisolasi dari masyarakat. Faktor yang mempengaruhi perkembangan psikososial. Faktor pendukung. Yang pertama, dukungan sosial. Hubungan yang kuat dengan keluarga, teman dan komunitas dapat memberikan dukungan emosional dan praktis yang penting untuk perkembangan psikososial. Dukungan sosial membantu individu merasa dicintai, dihargai dan terhubung dengan orang lain. Yang kedua, pendidikan dan kesempatan. Akses ke pendidikan yang berkualitas dan
kesempatan untuk belajar dan berkembang secara kognitif, emosional, dan sosial sangat penting dalam perkembangan psikososial. Yang ketiga, kemandirian dan otonomi, memberikan kesempatan kepada individu untuk mengambil inisiatif, membuat keputusan, dan mengembangkan kemandirian mereka dapat membantu perkembangan psikososial, terutama pada tahap-tahap yang relevan. Yang keempat, pekerjaan yang memadai, pekerjaan yang memungkinkan seseorang untuk merasa produktif, memiliki tujuan, dan memenuhi kebutuhan ekonomi dapat mendukung perkembangan psikososial. Kesehatan mental dan fisik. Kesehatan fisik dan mental yang baik adalah faktor penting dalam perkembangan psikososial. Gangguan mental atau masalah kesehatan fisik yang serius dapat memengaruhi perkembangan psikososial. Yang keenam, keseimbangan hidup dan stres yang dikelola. Kemampuan untuk mengelola stres dan mencapai keseimbangan dalam kehidupan sehari-hari adalah faktor penting dalam perkembangan psikososial yang sehat. Yang ketujuh, kemampuan resolusi konflik. Kemampuan untuk mengatasi konflik dengan cara yang konstruktif dan membangun hubungan yang baik dengan orang lain merupakan aspek penting dari perkembangan psikososial. Yang kedelapan, nilai dan keyakinan pribadi. Nilai, keyakinan, dan spiritualitas individu dapat memberikan kerangka kerja yang penting dalam membentuk identitas dan perkembangan psikososial. Yang kesembilan, mentor dan figur peran positif. Figur mentor atau mentor yang positif dapat memberikan panduan, inspirasi, dan dukungan yang diperlukan dalam perkembangan psikososial. Selanjutnya, faktor penghambat psikososial. Yang pertama, faktor penghambat. Pertama, kekurangan dukungan sosial, ketidakmampuan untuk membangun hubungan yang sehat dan dukungan sosial yang cukup dari keluarga, teman, atau komunitas dapat menghambat perkembangan psikososial. Yang kedua, trauma dan pengalaman negatif. Pengalaman traumatis seperti pelecehan, kehilangan yang mendalam, atau kekerasan dapat menyebabkan gangguan psikososial dan kesulitan dalam mengatasi tahap-tahap perkembangan. Yang ketiga, kurangnya akses pendidikan dan kesempatan. Keterbatasan dalam akses pendidikan yang berkualitas atau kurangnya kesempatan untuk mengembang pribadi dapat menghambat perkembangan psikososial yang terutama pada tahap-tahap yang melibatkan pendidikan dan inisiatif. Yang keempat, isolasi sosial. Merasa terisolasi atau kesepian tanpa jaringan sosial yang kuat dapat berdampak negatif pada perkembangan psikososial. Masalah kesehatan fisik dan mental. Gangguan kesehatan mental seperti depresi atau kecemasan dan masalah kesehatan fisik yang serius dapat menghambat kemampuan seseorang untuk berpartisipasi dalam perkembangan psikososial yang sehat. Yang selanjutnya, yang keenam, ketidakstabilan lingkungan. Lingkungan yang tidak stabil seperti keluarga yang bergejolak, perumahan yang tidak aman, atau kondisi ekonomi psikososial yang tidak stabil dapat mempengaruhi perkembangan. Yang ketujuh, kurangnya keterampilan resolusi konflik. Kesulitan dalam menangani konflik dan hubungan interpersonal yang buruk dapat menghambat perkembangan psikososial yang sehat. Yang kedelapan, keterbatasan kemandirian dan otonomi. Terlalu banyak ketergantungan pada orang lain atau kurangnya kesempatan untuk membuat keputusan dan mengambil inisiatif dapat menghambat perkembangan otonomi. Mungkin itulah saja penjelasan materi terkait
pertumbuhan dan perkembangan psikososial. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.